Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku Wulan Sari. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini aku awali dengan unboxing. Jadi, ini tuh paket skincare aku. Ada body lotion sama night cream. Ini tuh video sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya teman-teman aku recordnya. Tapi baru sempat aku posting sekarang bareng video aku beres-beres dan ngerapiin pakaian yang menumpuk di kamar. Jadi ikutin terus video aku ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya supaya kalian bisa notice setiap kali aku upload video baru. Buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dukung terus channel aku ya, supaya aku semangat terus kontennya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video aku. Dan kirim juga komentarnya berupa saran ataupun pertanyaan. Dan kembali ke video teman-teman, ini paketnya udah selesai aku buka. Jadi aku ordernya itu by toko yang ada di Banda Aceh. Dan aku eh, menggunakan jalur non Shopee, jadi jalur mandiri gitu, dan dikirimnya via pos, dan aku cuman bayar ongkir itu sekitar 10.000. Dan ini adalah body lotion aku yang aku pakai dari sebelum aku menikah. Kemarin tuh sempat aku off pakai, aku coba brand lain gitu, ternyata nggak ngefek. Jadi aku kembali lagi ke lotion yang biasa aku pakai teman-teman. Dan terus lanjut ini aku mau beresin kamar. Aku mau beresin lipatan pakaian yang udah super numpuk teman-teman. Ini aku ditemenin sama Abang Rehan. Jadi ini ya sambil aku lipet-lipet, ini videonya aku cepetin aja supaya durasinya nggak kepanjangan dan teman-teman nggak bosen. Jadi ini tuh video aku record udah dari tanggal 3 teman-teman, dan harusnya tanggal 4 itu aku udah bisa upload ya. Tapi pas lagi terakhir-terakhir aku buat video ini tuh HP aku jatuh teman-teman dan mengenai LCD-nya, dan membutuhkan waktu perbaikan itu lebih kurang 3 harian karena kan kemarin itu pas rusaknya hari Sabtu. Jadi aku minta tolong sama adik aku yang kecil buat bantu dibenerin karena kebetulan dia punya temen gitu yang punya reparasi handphone ya. Jadi Sabtu karena udah sore terus hujan, terus besoknya Minggu tokonya tutup dan baru diperbaiki hari Senin, dan baru selesai itu sore hari, terus malamnya udah hujan teman-teman, dan aku baru terima handphonenya itu besoknya hari Selasa pagi-pagi gitu. Dan setelah terima handphone juga aku belum bisa buat konten karena aku juga harus evaluasi HP-nya. Dan untuk biaya perbaikan itu aku mengeluarkan dana sekitar 350.000. Nggak terlalu mahal teman-teman karena memang LCD yang diganti ini menggunakan ya bisa dibilang nggak ori lah ya teman-teman. Dan kalau misalnya aku tetap pengen pakai yang ori itu aku harus nunggu sekitar 1 sampai dengan 2 mingguan. Dan itu artinya aku bakal nggak pegang handphone sekitar 1 sampai dengan 2 mingguan. Tapi kan nggak bisa ya teman-teman karena kan handphone itu selain buat aku ngonten juga, aku juga gunakan untuk alat sebagai alat komunikasi gitulah ya. Kalau perlu-perlu sama Pak suami ataupun hal yang lain gitu. Jadi ya udah aku bilang ya udah dipasang aja dengan LCD yang ada gitu. Eh Sebenarnya bagus sih teman-teman sesudah dibenerin dan HP-nya kembali itu, cuman aku sedikit nggak tahu ya, ini nggak paham juga aku. Apa karena aku udah 3 hari lebih kurang nggak pegang HP dan nggak ngelihat layar HP teman-teman. Jadi aku ngerasa tuh layar HP aku sekarang tuh lebih berbeda gitu, kayak lebih redup gitu. Dan mungkin juga pengaruh karena memang LCD-nya bukan ori ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau buat dipakai sehari-hari sih oke-oke aja sih teman-teman. Tapi karena aku juga gunakan HP ini buat konten, jadi sedikit aku butuh waktu buat kayak ngotak-ngatik lagi buat mengatur-ngatur gitu ya teman-teman. Jadi yang aku pengen sampein ke teman-teman, nah ini aku video ini tuh di handphone aku sedikit gelap.
Makanya aku menggunakan tambahan cahaya di pengaturan editing. Jadi aku juga minta tolong sama teman-teman, barangkali pada waktu teman-teman menonton mungkin di sana di gadget yang selain punya aku tuh cahayanya keterangan gitu ya teman-teman, atau masih gelap gitu. Barangkali boleh ya kirim komentarnya teman-teman sebagai masukan buat aku. Karena aku nih sedikit bingung. Kalau misalnya aku nggak terangin dari layar HP ku tuh gelap banget teman-teman. Tapi kalau misalnya aku terangin, aku takutnya over di gadget lain gitu. Jadi aku minta maaf ya kalau teman-teman. Aku minta maaf kalau misalnya kualitas video aku barangkali sedikit berubah. Tapi kalaupun seandainya enggak berubah ya aku alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun ya sebenarnya seharusnya enggak mengubah ya teman-teman, karena kan tidak ada perubahan di bagian kamera gitu. Jadi ya udahlah ya, aku ngonten aja dengan yang ada dulu. Mudah-mudahan segera ada rezeki buat bisa beli baru gitu teman-teman. Jadinya karena udah kondisi HP kayak gini tuh aku jadi pengen punya HP baru. Padahal yang tadinya itu sama sekali nggak kepikiran. Tapi sekarang tuh kayak greget gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa segera ganti HP gitu. Ya ampun. Karena nggak tahu ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya megang sesuatu gitu, barang milik aku, kalau enggak sempurna gitu. Jadi aku kayak kesel, kayak nggak puas gitu ya teman-teman. Nggak tahu ya kenapa, pokoknya gitulah perasaannya ya teman-teman. Nah ini kembali ke video, aku udah beres-beresin pakaian ini sambil-sambil aku sharing ya teman-teman. Itu juga pakaian yang aku keluarin aku taruh di atas lemari plastik. Itu rencananya mau aku setrika, itu baju anak-anak yang belum tersetrika. Tadinya aku juga mau bikin satu record gitu ya, satu rekaman buat video yang kali ini. Tapi karena kemarin HP aku rusak, baju anak-anak yang aku keluarin aku simpen lagi karena mood aku buat berberes jadi down gitu teman-teman. Dan aku kepikiran ya ampun bisa jatuh kayak gitu, tapi ya gimana ya, aku mau marah, yang jatuhin juga kan bayi 1 tahun nggak ngerti juga. Dan ini tuh pengalaman HP aku rusak, dirusakin sama anak aku tuh bukan yang pertama teman-teman. Jadi waktu Abang Rehan masih bayi, kalau aku nggak salah sekitar seusia adik juga. Dia dulu juga pernah ngerusakin HP yang sama ini, tapi nggak sampai kena LCD. Jadi aku ketiduran dan waktu itu masih di rumah mama ya. Jadi pas aku bangun, dan kalau aku nggak salah aku tidurnya cuma sekitar 5-10 menit gitu. Dan pas aku bangun dia udah bukain casing belakang handphone ini, terus dia udah robek bagian kertas yang ada di dalam, baterainya udah dicopot. Ya ampun teman-teman, aku shock dan sempat marah sih waktu itu ya. Sebenarnya bukan sikap yang benar teman-teman. Jadi ya gimana ya, aku kaget gitu karena pas bangun tidur kaget langsung ngelihat yang seperti itu gitu. Tapi untuk yang kali ini tuh aku sama sekali nggak bisa marah sama si bayi ini, karena sehabis dia ngejatuhin handphone dia buat wajahnya yang lucu gitu teman-teman. Ya ampun, jadi pengen nangis aku nggak bisa nangis, pengen marah aku nggak bisa marah. Jadi ya udah ngambilin si bayi malah aku ciumin gitu, gemes gitu. Meskipun ya aku sedih, ya ampun handphonenya jatuh gitu dan rusaknya sampai ganti LCD gitu ya. Dan itulah makanya aku kemarin beberapa hari belakangan itu aku off upload video. Berapa hari ya teman-teman? Pokoknya dengan hari ini sekitar 4-5 hari ya kalau nggak salah. Dan insya Allah aku bakal bayar hutang videonya karena aku pengennya tuh aku bisa upload setiap hari ya teman-teman, karena aku ngejar jam tayang dan mudah-mudahan segera sampai gitu ya. Karena akun channel aku ini tuh udah lumayan lama gitu. Kalau teman-teman yang ikutin dari awal pasti tahu gitu. Dan ini aku kembali ke video ini, aku udah hampir selesai teman-teman. Dan area pakaian yang udah menumpuk tadi udah sebagian besar aku masukin ke dalam lemari. Dan ini aku tinggal lipat-lipat kain-kain yang udah dipakai tapi belum kotor, jadi ini mau aku beres-beresin aja. Terus juga baju-baju yang tergantung-gantung di mainan anak-anak
Ini mobil-mobilannya anak-anak itu masih di dalam kamar, teman-teman. Jadi belum aku keluarin, belum aku bolehin main karena masih belum kondusif. Abang Rehan masih suka dorong-dorongin adiknya gitu ya, teman-teman. Jadi daripada aku marah dan nanti dia aku pukul, jadi mending mainannya itu aku pindahin, teman-teman, biar aman gitu. Nah, terus ini untuk baju yang terakhir ini mau aku masukin plastik dulu supaya lebih awet, karena ini tuh pakaian yang jarang aku pakai. Aku pakainya sesekali aja kalau misalnya bepergian, teman-teman. Biar nyimpennya juga mudah dan nanti kalau misalnya dibutuhin juga ngambilnya gampang gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk ruangan kamar ini ya, kalau di aku ini aku jadikan solusi, teman-teman. Makanya solusi gini maksud aku, untuk menjadikan kamar aku tetap kelihatan rapi dan bersih. Jadi kamar ini itu adalah kamar dimana kalau misalnya aku lagi buru-buru, aku masukin barang-barang ke sini gitu. Terus misalnya aku punya tumpukan kain yang sebenarnya harus dilipat tapi aku belum sempat, aku biasa taruh juga di sini supaya nggak berantakan di luar gitu ya, teman-teman. Dan ini aku udah selesai, tinggal beres-beres aja. Ini aku masukin ke dalam laci dan barang-barang kecil yang lainnya aku simpan. Aku taruh ke tempatnya masing-masing gitu. Dan juga ini aku mau rapiin saja dah. Dan sekian video aku, teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.